1000 lampu pompa gunung berkedip, dan tiba-tiba menembak ke meja. Untuk ayah, kita harus waspada terhadap pembunuhan pencuri dan tim klan untuk bergabung dalam serangan diam-diam. Haur, pergilah ke kota Beihong atas nama sang ayah. Ingat, jika Anda mengatakan, kami adalah sikap dunia perang selatan. Gunung 1000 sangat jelas. Bahkan jika mereka berkompromi dan menyerah, Sekte Abadi Shen Xiao akan berhenti. Akankah klan komunitas berbicara dengan mereka? Tentu saja tidak. Dalam hal ini, apalagi yang bisa Anda ragukan? Setelah memesan, 1000 Mountain bahkan merasakan euforia. Dia menemukan bahwa sejak mengeluarkan pergelangan tangannya yang marah, banyak kecemasan dan kekhawatiran tidak lagi mengganggu. 1000 Hao memimpin, dan segera pergi. Sebelum dia pergi, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan tertawa. Ya, jangan katakan bahwa gadis Sun Er mengatakan sebelumnya bahwa jika sesuatu terjadi, Sun Er harus berjuang keras bersama kita. Pada tanggal 3, kota Beihong dijaga ketat. Sebagai perbatasan yang berbatasan dengan masyarakat, pertahanan kota bisa dikatakan kokoh. Namun, di kota Beihong hari ini, suasananya sangat menyedihkan, dan banyak tentara di kota itu gelisah. Lagi pula, hari ini adalah batas waktu bagi Dewa Emas untuk menjadi orang yang perkasa. Dalam akun tampan, meskipun Zhan Wuyuan duduk berdampingan, telapak tangan yang memegang cangkir teh sedikit bergetar, karena jika ada awan, awan itu perlahan mendekat, dan dia ingin menelan kota Beihong. Di samping, 1000 wajah Hao jelek, karena setelah melihat Zhan Wuyuan untuk mempelajari lebih lanjut tentang keberadaan Sekte Abadi Shen Xiao, dia tahu betapa buruknya Qin Yichen telah menyebabkan kali ini. Masalah seperti ini, bahkan jika 3 perang dunia bergabung untuk melindunginya, di mata pihak lain, itu hanya lelucon saja. Pada saat ini, ketika dia melihat langit, Penatuali terbang dengan cepat, dan sudut mulutnya masih menyeringai. Sudah 3 hari, dan sudah waktunya anak itu melompat sampai akhir. Jie Ming di samping sebenarnya lebih bangga daripada Penatuali, karena tidak peduli apakah itu orang di dunia perang utara atau bukan. Untuk klannya, itu stabil dan tidak ada kerugian. Ini adalah sukacita surga. Saat memikirkan akhir dari Qin Yichen, Jie Ming merasa sangat bahagia. Nak, siapa yang tidak baik? Tuan Xianxi dapat melihat majemuk dan Anda. Itu adalah kehormatan Anda. Tetapi Anda gagal menghargai kebaikan seseorang. Pantas mendapatkan kematian pacaran. Sesaat kemudian, Penatuali terbang di atas kota Beihong, dan Jie Ming di sampingnya bangga dan berteriak ke kota, di mana tidak ada pertempuran. Cepat berikan pencuri itu. Suara minum rendah membuat Jie Ming merasakan angin sepoi-sepoi dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tahukah Anda, biasanya tidak mengatakan bahwa tidak ada pertempuran dan tidak ada pertempuran. Bahkan jika tidak ada pertempuran, dia tidak berani berteriak terlalu banyak. Karena dunia Korea Utara dapat lebih agresif mengalahkannya dan mengevakuasinya. Tapi hari ini berbeda. Jie Ming hanya merasa bergengsi, seolah-olah dia secara pribadi menaklukkan kota Beihong. Dalam akun tampan, cangkir itu dijatuhkan tanpa pertempuran, dan coraknya sedikit berubah. Ini dia. Yang seharusnya datang adalah yang akhirnya datang. Ada ketidakberdayaan dalam ekspresi Zhan Wuyuan, dan bahkan memperlihatkan ketegangan yang belum pernah ditunjukkan di depan orang lain. Tetapi pada akhirnya, seolah memikirkan sesuatu, dia mengepalkan tinjunya dan terbang keluar dari akun tampan itu. Di tembok kota, Lei Gongming dan yang lainnya berdiri di sana. Meskipun Yang Mulia berdiri di depan mereka, mereka masih bisa merasa tercekik saat menghadapi atmosfer agresif Tetuali. Penatuali melirik pertempuran tanpa akhir. Ekspresi masih setinggi 3 hari yang lalu. Berkata dengan mencibir, bagaimana dengan orang-orang? Tarik napas dalam-dalam. Cobalah untuk menenangkan diri. Orang-orang, tidak mungkin memberi Anda, Bang. Sebelum kata-kata itu jatuh, saya melihat sepasang mata Tetuali yang dingin. Rambut panjang merah gelap berkibar dan gelombang udara merah gelap lewat. Seluruh Hongcheng Utara tiba-tiba bumi berguncang dan gunung bergetar, dan itu akan segera berakhir. Di hadapan gelombang seperti itu, bahkan pertempuran tanpa akhir tidak dapat membantu tetapi sosok itu gemetar dan mengertakkan gigi. Tetapi Penatuali melihat ini. Tetapi dikatakan dengan dingin. Saya hanya memberi Anda tenggat waktu 3 hari, dan sekarang Anda memberi saya jawabannya. Tidak mungkin apakah mendekati kematian? Zhan Wuyuan mengertakkan gigi dan berkata, Yichen adalah pilar medan perangku di utara. Apapun yang saya katakan, saya tidak bisa membiarkan Anda mengambilnya. Apakah itu? Penatuali semakin mencibir, dan ketika Lei Gongming di tembok kota meludahkan darah, Zhan Jinrong tampak sabar dan berteriak, jelas bahwa kamu menipu dunia terlebih dahulu. Bukankah kamu ingin membunuh sampai yang terakhir? Oh. Penatuali sedikit mengernyit, dan ada sedikit ejekan di sudut mulutnya. Tetapi meskipun demikian, dia bahkan tidak pernah melihat ke arah Zhan Jinrong, seolah-olah yang terakhir tidak layak untuknya. Bukan seolah-olah, tetapi di mata Penatuali, Zhan Jinrong, tidak ada bedanya dengan semut. Seekor semut kriket berani mencemarkan nama baik dewa saya Sekte Abadi Xiao.
Ketika saya melihat jari Penatua Li sedikit bengkok, kulit Zhan Jinrong tiba-tiba naik, dan tubuhnya bahkan dalam momen singkat ini. Itu redup dan bahkan pecah-pecah, dan tenggorokannya sepertinya tercekik oleh orang-orang. Jinrong. Zhan Wuyuan menatap matanya dan berteriak dengan penuh semangat, tetapi Penatua Li mengangkat jarinya sedikit dan mengangkat Zhan Jinrong ke udara. Dia hanya perlu menggerakkan jarinya untuk membunuh yang terakhir. Aku akan bertanya lagi, tidak bisakah aku membuatnya? Tinju Zhan Wuyuan terkepal erat, ekspresi kesedihan dan kemarahan, hampir mengeluarkan sepatah kata pun dari celah di antara gigi. Yi Chen, itu adalah pilar dunia perang utaraku. Menabrak. Saya melihat bahwa jari-jari Penatua Li hanya sedikit melengkung, dan tenggorokan Zhan Jinrong mengeluarkan suara yang renyah. Sebagai surga abadi, meskipun patah tulang laringnya tidak akan langsung terbunuh, itu sangat menyakitkan. Tetapi jika tenggorokannya dipotong sepenuhnya, bahkan kekuatan Dewa Emas akan sulit untuk diselamatkan. Sepertinya menurutmu dewa itu sangat sabar, bukan? Penatua Li berdiri di udara, seperti mencubit semut, di depan banyak orang, mengendalikan hidup dan mati Zhan Jinrong. Ujung jari telapak tangan Zhan Wuyuan sudah berdarah, tapi dia tetap tidak berani melakukannya. Adalah satu hal untuk tidak berurusan dengan orang. Tanda seru. Tanda seru. Saat ini, Zhan Wuyuan merasa sangat terhina. Setelah Zhan Jinrong menjadi garis darah pejuangnya, di depan jubah yang tak terhitung jumlahnya, dia tidak berdaya. Penatua Li, melihat melalui pikirannya, dengan sinis berkata, mengapa? Ingin melakukan sesuatu dengan dewa? Anda dapat mencoba konsekuensi dari melakukan ini. Penatua Li mengejek di akhir pertempuran, mengatakan, bahkan Li tidak percaya diri untuk melawan dewa. Apa yang Anda lakukan untuk melindungi anak itu? Saya menasihati Anda, jangan menolak bersulang hanya untuk dipaksa minum yang hangus. Jie Ming melihat di matanya bahwa dia sangat kecanduan sehingga berbicara tentang Zhan Jinrong yang dianggap sebagai salah satu keberadaannya yang paling dibenci. Hari ini, adegan ini membuatnya merasa sangat bangga. Tidak ada pertempuran. Mengapa kamu berpura-pura bahwa moralitas mencapai awan? Setelah melawan Jinrong, tapi garis darah prajuritmu, mengapa kamu ingin menjadikan ratu prajuritmu untuk pencuri Qin Yi Chen? Tanda seru. Jie Ming tertawa terbahak-bahak. Saya menyarankan Anda untuk berhenti menyombongkan diri. Tuhan itu baik. Tetapi ini bukan modal Anda untuk tidak malu. Mata Zhan Wuyuan hampir terbakar. Dia menghormati Kaisar Peperangan Utara dan mencubit dunia mati semudah telapak tangannya. Bahkan Jie Fan bukanlah lawannya saat itu atau sekarang. Tapi hari ini dia dihina oleh putranya.